Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ayah dan bunda dan siswa-siswi peserta tes PPDB gelombang 2 SMPT Gamel Akhlak, mudah-mudahan buat semuanya Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan melindungi kita dari wabah yang sekarang sedang booming, yaitu virus COVID-19. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, serta diberikan keberkahan kepada kita semua. Di sini saya ingin menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam pengerjaan simulasi tes PPDB gelombang 2. Dan insya Allah simulasi dan nanti pelaksanaan tes PPDB gelombang 2 akan dilaksanakan secara online. Semuanya dapat diakses melalui web Gamais atau website Gamel Akhlak. Untuk langkah pertama yang dapat dilakukan adalah ayah dan bunda bisa membuka browser Mozilla atau Google Chrome. Dan untuk mengakses ini bisa melalui laptop atau menggunakan handphone. Pertama, bisa diketik untuk alamat emailnya atau alamat websitenya. Untuk alamat websitenya di www.gamais.sch.id. Jika sudah diketik untuk alamat websitenya, bisa langsung di enter saja. Nah, ini adalah halaman atau tampilan awal dari website Gamel Akhlak. Nah, di website Gamel Akhlak ini ada beberapa menu. Ada home, SDIT, SMPIT, program unggulan, PPDB, sampai e-learning. Nah, untuk simulasi PPDB, ayah dan bunda bisa mengklik menu PPDB. Di sini terdapat di menu PPDB ada 3 poin, ada web PPDB, soal tes PPDB, dan simulasi PPDB. Di sini saya ingin menjelaskan untuk menu yang simulasi PPDB. Dari menu simulasi PPDB ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2020. Simulasi terdapat 4 kategori. Kategori yang pertama, siswa mengisi soal tes akademik. Yang kedua, siswa mengisi angket. Yang ketiga, siswa mengisi tes Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, orang tua, ayah atau bunda dapat mengisi angket yang sudah tersedia di website ini. Nah, yang pertama, jadi dari keempat kategori ini nanti ada jadwalnya yang sudah diberikan oleh panitia. Untuk jadwalnya saya review lagi. Ini untuk jadwalnya. Jadwal simulasi Kamis tanggal 30 April ada 4 sesi. Yang pertama jam 8 sampai jam 8.30 itu sesi 1 tes akademik. Setiap pergantian sesi terdapat istirahat 15 menit. Terus sesi yang kedua 8.45 sampai jam 9.15 siswa mengisi angket. Untuk sesi yang ketiga jam 9.15 sampai jam 10.30 sesi yang ketiga 9.15 sampai jam 10.30 tes Al-Quran. Jam 10.45 sampai jam 11.45 sesi keempat orang tua mengisi angket. Nah, itu untuk jadwalnya, untuk jadwal tesnya. Jadi nanti di masing-masing kategori ini ada password yang harus diisi oleh peserta. Password itu akan diberikan 15 menit sebelum sesi tersebut dilaksanakan. Contohnya di sini bisa dilihat atau ketentuannya
bisa dilihat di panduan yang sebelumnya sudah saya berikan. Ketentuan simulasi. Ketentuan simulasi, peserta tes PPDB gelombang 2 wajib mengikuti pelaksanaan simulasi. Peserta tes wajib mencetak kartu. Nanti kartu akan dibagikan oleh panitia berupa soft copy. Peserta tes wajib mengisi biodata secara lengkap di form sebelum masuk ke pengerjaan soal. Pelaksanaan simulasi akan dibagi menjadi 4. Password untuk login akan dibagikan oleh pihak panitia 15 menit sebelum dimulai untuk ujian. Nah, jadi ketentuan ini dapat dibaca dulu dan dipahami untuk pengerjaannya. Dan jika sudah paham untuk ketentuan simulasinya, bisa langsung mengisi atau mengerjakan di web Gamais ini. Ya, lanjut untuk simulasi di kategori yang pertama, soal tes akademik. Di sini ayah atau bunda bisa langsung saja diklik untuk soal tes akademiknya. Nah, nanti akan langsung masuk ke halaman soal tes akademik. Nah, di halaman pertama untuk soal tes akademik ini berupa petunjuk umum atau informasi waktu, petunjuk dalam pengerjaannya. Nah, yang pertama, pilihlah jawaban yang Anda anggap benar. Yang kedua, siswa hanya bisa mengerjakan satu kali tanpa pengulangan. Jadi hanya bisa mengerjakan satu kali saja. Kalau misalkan ada kesalahan, siswa tidak bisa mengulang atau ingin membenarkan atau memperbaiki gitu, tidak bisa jika sudah logout dari soalnya. Terus yang ketiga, pastikan Anda mengisi data diri dan password dengan benar. Jika sudah, bisa langsung ke halaman berikutnya. Nah, di sini diminta untuk biodata diri. Jadi misalkan diisi nama ini bisa diisi lengkap, nama lengkap, bukan nama panggilan. Asal sekolah, misalkan contohnya Iban Saleh. Nomor peserta nanti bisa dilihat di kartu pesertanya. Password, untuk password nanti dibagikan oleh panitia. Ini saya memberikan contoh saja ya untuk passwordnya. Nah, ini sudah masuk ke soal pengerjaan. Setiap halaman akan ditampilkan satu soal, dan ini wajib diisi. Jika tidak diisi, tidak bisa diklik untuk halaman berikutnya. Jadi bisa diisi. Total soal ada 25 dan masing-masing ada skornya 4 poin. Ini bisa diisi dulu ya sampai selesai. Oh ya, di sini diberikan tadi ya waktu pengerjaan 30 menit. Untuk waktu pengerjaan 30 menit itu tidak menjadi patokan untuk simulasi. Karena di simulasi ini tujuannya hanya belajar saja atau mengetahui dari cara atau langkah-langkah penggunaannya. Jadi kalau misalkan nanti waktunya sudah habis 30 menit, timer ini akan kembali ke awal lagi. Jadi tidak langsung melogout atau keluar.
Sudah selesai, ini di soal terakhir ada 25 soal. Jika sudah selesai di soal yang terakhir, bisa diklik tombol kirim. Nah, ini ada menu atau ada tombol lihat skor. Lihat skor. Nah, ini jadi bisa tahu yang benar berapa, yang salah berapa. Jika sudah selesai untuk pengerjaannya, bisa langsung mengerjakan menu yang selanjutnya atau kategori yang selanjutnya. Nah, bisa langsung ke soal, bisa langsung ke kategori yang angket. Tapi dilihat lagi sudah masuk jam atau jadwal dari pengisian angket atau belum. Jika belum, berarti menunggu sampai masuk ke jadwal angket. Nah, jika sudah, bisa diklik menu angket siswa. Untuk tampilannya sama. Di sini halaman pertama berupa petunjuk atau informasi. Lalu biodata diri bisa diisi lengkap juga. Nah, ini jika sudah selesai untuk yang angket siswa, bisa pindah ke menu selanjutnya. Jadi masing-masing ada 30 menit untuk pengerjaannya. Nah, ini untuk tes Al-Qur'an. Nah, untuk tes Al-Qur'an di sini ada sedikit perbedaan dengan yang lainnya. Untuk tes Al-Qur'an, ketika kita klik menu tes Al-Qur'an, dia akan ngelinknya ke halaman yang ini. Klik link di bawah ini untuk mengerjakan. Jadi diklik lagi linknya. Nah, ini nanti baru masuk ke halaman dari tes Al-Qur'an. Nah, bisa diklik berikutnya. Untuk selanjutnya sama, hanya beda di tampilan tadi yang pertamanya saja. Untuk pengisian biodata dan lain-lainnya sama, tidak ada yang berbeda dengan tes yang akademik. Nah, ini jika sudah, baru bisa mengisi yang angket orang tua. Nah, angket orang tua juga sama untuk sistemnya atau pengerjaannya. Ya udah, mungkin itu saja untuk langkah-langkah atau cara pengisian dari simulasi tes PPDB gelombang 2. Bisa dicoba atau dipelajari. Untuk cara-caranya dilihat, sehingga besok pada saat pengerjaan sudah terbayang atau tergambar caranya atau langkah-langkahnya bagaimana. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi hasil yang terbaik dalam pengerjaan sampai nanti pelaksanaan tes PPDB di bulan Mei. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya jika ada yang tidak dimengerti atau tidak kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan ke panitia masing-masing. Itu saja mungkin dari saya penjelasan dari simulasi tes PPDB gelombang 2 ini. Semoga bisa bermanfaat buat ayah dan bunda beserta para peserta siswa-siswi peserta simulasi dari PPDB gelombang 2 ini. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.